Baik. Alhamdulillah kalau baik. Gimana ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta untuk Gary, silakan Gary. Siapa Gary? Siapa namanya Green? Silakan maju ke depan, pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih Bin. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, sarapan dulu tidak? Sarapan. Biar apa? Biar kuat. Biar kuat, biar ada energinya gitu ya? Iya. Kemudian kalian mandi dulu tidak? Mandi. Biar apa? Biar Biar wangi. Itu tandanya kalian peduli tidak sama diri kalian? Peduli. Nah, kenapa Ibu menanyakan hal itu? Karena ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang berdamai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri itu seperti apa? Yaitu damai mulai dari diri sendiri. Kalian harus peduli atau menghargai diri kalian sendiri. Kalau kalian minta dihargai oleh orang lain, maka kalian harus menghargai diri kalian sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat pembelajaran setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah setelah mempelajari topik 3 mulai dari diri, maka kalian nanti Ibu harapkan dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri itu, kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, ini adalah suatu pertanyaan pemantik bagi kalian. Jadi mau nanya nih, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian, sehingga kalian merasa malu dan menyembunyikan identitas tersebut kepada orang lain? Pernah tidak? Pernah merasa malu tidak? Pernah. Ya, Ibu nanya sekarang sama Leon ya. Katanya Leon tadi pernah nih merasa malu dan menyembunyikan identitas Leon itu kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Apa yang Leon sembunyikan? Iya, kayak gini apa? Kebohongan mungkin. Menyembunyikan kebohongan. Yang bisa bikin aku malu. Yang bisa membuat Leon malu, identitas dari dalam diri Leon yang Leon sembunyikan apa? Banyak sih. Banyak ya. Salah satu aja Ibu minta contohnya satu aja. Lalu apa? Aku yang duit sama mama itu. Mau beli makanan tapi sebenarnya Baik, terima kasih Leon atas kejujurannya. Jadi Leon mengatakan dia menyembunyikan identitas dirinya yang dia malu. Katanya dia malu kalau mengakui dirinya gemuk katanya. Jadi bilang ditulis di kertas, dia bilang kalau identitasnya itu kurus seperti itu kan. Jadi pas Ibu mau mencari loh, tadi katanya Leon ini kurus, tapi kok ternyata gemuk. Nah itu makanya Leon menyembunyikan hal itu gitu kan. Kemudian mengapa sih muncul perasaan tersebut? Mengapa harus disembunyikan itu karena apa? Nah tadi Ibu lihat Rehan juga mengatakan bahwa katanya malu nih, pernah malu. Kenapa kira-kira kok harus disembunyikan itu karena malunya kenapa? Karena malu. Oh iya, benar sekali katanya karena malu itu nanti ketahuan sama orang. Kalau aku ini memang sifatnya pemalu. Padahal tadi Bu saya menuliskan di situ kalau saya itu orangnya pemberani loh. Padahal yang aslinya adalah seorang yang pemalu. Wajar, itu manusiawi. Kemudian apakah merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa perasaan malu? Nah ini Ibu lihat si Febri ini orangnya selalu jujur nih, menampilkan apa adanya. Nah yang Febri tampilkan identitas yang tidak Febri sembunyikan itu yang seperti apa? Katanya Febri ini orangnya jujur, apa adanya. Apa yang Febri sampaikan? Iya benar sekali ya. Jadi identitasnya siapa ini Febri? Febri menulis secara jujur bahwa aku ini aslinya memang orang Dayak, keturunan Dayak. Jadi tidak disembunyikan
bahwa ia adalah seorang yang berwarga atau bersuku dari Dayak, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, identitas diri itu adalah sesuatu yang kita miliki dan kita tidak bisa menyembunyikan dari siapapun, dan itu harus kita hargai, harus kita banggakan. Apa yang ada di dalam diri kita itu harus kita banggakan. Nah, sebelum kita melakukan suatu permainan, ini ada permainannya nanti ya. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Jadi nanti kalian maju ke depan semua. Nanti kalian misalnya ibu menyebutkan ada seperti ini, yang bersuku Dayak, nanti silakan ke sebelah kanan, nanti ngumpul ke sini. Kemudian yang Dayak ini katanya yang mempunyai rambut lurus. Semuanya yang orang Dayak tadi ada yang rambut lurus, ada yang rambutnya keriting, jadi pisah. Beda lagi identitasnya, kan berbeda gitu ya. Jadi kita sama, misalnya si A sama si B itu tidak selalu mempunyai identitas yang sama. Nah, untuk itu marilah kita menyaksikan video, tayangan video untuk lebih mengenali tentang identitas. Baik, kita akan melihat video tentang identitas diri agar kalian bisa memahami bagaimana identitas kalian. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu ada siswa baru dan siswa pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin tidak cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari kesamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Baik, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang identitas diri tadi. Nah, sekarang ibu minta kalian silakan maju ke depan, membuat lingkaran. Ayo segera membuat lingkaran. Nah, kita akan menyebutkan suatu identitas diri tadi. Apa lingkarannya di sini aja? Ada mejanya ini nggak apa-apa. Silakan berdiri, membentuk lingkaran dari sini. Nah, sini di atas sebelah mejanya masing-masing. Ini ya. Si Rehan, minggir, mundur bisa ke sini, pindah ke sini, boleh? Rizky pindah ke sini. Ya, silakan. Kamu Rehan sini. Nah, ibu yang di tengah ya. Sekarang ibu mau menyebutkan salah satu identitas dari kalian. Ibu akan menyebutkan jenis kelamin. Nah, yang merasa jenis kelaminnya sama silakan berkelompok, langsung berpisah. 1, 2, 3. Ya, ternyata di kelas kita ini ada 2 jenis kelamin ya, ada jenis kelamin. Berarti ini adalah identitas diri kalian. Identitas kalian adalah berjenis kelamin perempuan. Yang sebelah adalah laki-laki. Kemudian ibu akan menyebutkan satu lagi identitas kalian, rambutnya panjang.
Iya, ternyata identitasnya sama. Yang perempuan rambutnya panjang semua, yang laki-laki pendek semua. Sekarang Ibu mau menyebutkan satu identitas lagi dari kalian. Yang merasa rambutnya lurus, silahkan berkelompok. Yang rambutnya ikal, berkelompok. Yuk, langsung memisah dalam kelompoknya. Yang merasa lurus. Iya, ternyata, nah ini menunjukkan bahwa yang dikatakan tadi identitas itu apakah selalu sama? Tidak ya? Tidak. Jadi pertamanya satu kelompok bisa membentuk kelompok yang lain. Sekarang satu identitas lagi yang beragamanya sama, silahkan membentuk satu kelompok. Yang agamanya sama. Yuk silakan cepat. 3, 2, 1. Iya, ternyata kita sangat bervariasi. Ada yang agama Kristen, sini agama Islam, di sini agama Hindu. Ya, ini adalah keberagaman yang dimiliki oleh kelas kita. Kita berbeda-beda identitasnya, akan tetapi satu, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjutkan. 3. Baik, kita akan kembali lagi menayangkan suatu video di mana kita itu berasal dari keluarga yang sederhana. Coba kalian perhatikan, kalian simak video yang berikut ini. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk mementingkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus berboran. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mandiri, dia bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Antara standar tren itu sama. Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Gak usah minder, kelihatan budaya orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Action. Baik, dari permainan yang sudah kita lakukan tadi, bahwa kita sudah bermain membentuk suatu lingkaran di mana kita menentukan identitas diri kita itu berada di bagian mana, seperti itu kan. Nah sekarang dari permainan tadi coba diskusikan, renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian selalu berada pada satu posisi identitas yang sama semua putaran permainan atau berubah-ubah? Sama atau berubah? Berubah. Ya, kenapa bisa berubah? Iya, karena identitas yang berbeda, benar sekali. Kemudian, apakah tadi Anda atau kalian bertemu dengan seseorang yang satu identitas pertama pada putaran pertama yang sama, tetapi pada putaran berikutnya itu tidak sama? Ada ditemuin? Ada. Ya, tadi pada putaran pertama ternyata si
agama, kemudian suku, ada lagi budaya, keragaman, kemudian jenis kelamin. Nanti kalau identitasnya di situ ditulis perempuan, sedangkan laki-laki kan akan membingungkan kita dalam mencari identitas diri kita. Selanjutnya, Enggak, chat lagi. nah, setiap orang mempunyai banyak identitas. Semakin banyak kalian menuliskan identitas diri kalian, maka semakin mudah orang akan mengenali kalian. Kalau kalian menuliskan identitas kalian hanya satu atau dua, maka untuk mencari identitas kalian itu akan susah. Tapi kalau kalian menuliskannya lebih banyak, maka orang akan lebih mudah untuk mengenali kalian. Kemudian konsep yang pertama, mungkin kita mempunyai banyak kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda di atas pada identitas agamanya. Kemudian ada identitas yang begitu saja ketika terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas kita yang bisa bangun atau diciptakan dan dirubah. Selanjutnya ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa tersinggung. Nah, konsep yang kedua yaitu setiap manusia itu unik. Jadi kita itu unik. Kenapa kita dikatakan unik? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Tidak akan bentuknya tidak akan sama. Orang kembar pun bentuknya tidak akan sama persis. Makanya kita dikatakan sebagai manusia yang unik. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan. Misalnya cantik menurut di iklan televisi, cantik itu relatif kalau orang putih. Padahal belum tentu orang hitam pun bisa dikatakan cantik seperti itu. Orang yang rambutnya keriting itu jelek, belum tentu. Tapi patokan biasanya itu yang rambutnya lurus itu dikatakan lebih cantik. Selanjutnya, standar cantik atau standar itu berbeda-beda setiap waktu dan tempatnya. Nah, kalau zaman dahulu, kalau zaman 1980-an pada masanya, celana itu yang bagus, yang keren adalah yang lebar di bawah. Itu yang bagus. Kalau sekarang adalah celana yang minim atau yang nempel di kaki. Dulu rambutnya ribu-ribu. Itu pada masanya bagus sekali, cantik sekali, keren sekali. Tapi kalau sekarang ya sering apakah diluruskan itu bahasa lainnya? Di rebonding atau di smoothing, ya. Selanjutnya, welas asing pada diri sendiri. Kenapa? Kalau bukan kita yang menyayangi diri kita, siapa lagi? Makanya nanti sampai rumah kalian bisa melihat cermin, kalian pandangi wajah kalian, bagaimana kalian bisa apa yang ada di dalam diri kalian. Misalnya kebaikan diri, Action. Baik, jadi yang welas asih tadi kebaikan diri. Kalian melihat ada kebaikan diri apa di dalam diri kalian. Selanjutnya kesadaran penuh. Nah, untuk melakukan kesadaran penuh, Ibu mau meminta kalian coba kalian duduk dengan posisi yang benar. Silakan duduk dengan posisi yang benar. Kemudian kalian tundukkan kepala, ambil nafas yang dalam. Sadari apa yang terjadi di dalam diri kalian. Pergunakan api di dalam diri kalian. Kalian tarik nafas panjang, kalian hembuskan. Apa yang sudah hal baik apa yang sudah kalian lakukan dari tadi pagi sampai saat ini? Apakah hal baik yang sudah tercipta, yang terwujud? Nah, itu adalah yang akan kalian lakukan, akan kalian tugaskan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah, silakan duduk kembali normal. Kemudian keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengaku berwarna bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, pengalaman yang sulit, misalnya dalam kondisi belajar, semua orang itu mempunyai karakter yang berbeda dari rumah, ya. Kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa menuntut si A harus sama dengan si B. Bu, si B ini pintar sekali, Bu. Padahal kenapa si A kurang? Padahal kita sama-sama pelajarannya diperoleh dari ibu. Kok yang ini bisa, yang ini kurang bisa. Nah, semua makhluk hidup itu mempunyai karakter yang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi kalian itu bukan kertas kosong, yang ibu mau menuliskan apa pada diri kalian.
Tapi kalian itu sudah ada gambarnya, cuma belum tebal. Fungsi guru di sini, fungsi ibu mengajar kalian di sini untuk menebalkan karakter kalian, di mana nanti yang akan muncul. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Paham? Paham ya? Action. Ya, sekarang kita aplikasikan kegiatan pembelajaran kita tadi. Ucapkanlah terima kasih dan penghargaan terhadap diri kalian masing-masing karena kalian bisa menghargai diri kalian. Kemudian kalian telepon kalau perlu, kalian ucapkan terima kasih kepada orang terdekat kalian, misalnya orang tua, orang yang kalian sayangi, atau teman kalian yang kalian anggap sangat berjasa dalam tumbuh kembang kalian. Selanjutnya, galeri diri. Nah, ini ibu minta kalian menggambarkan diri kalian ke dalam kertas yang sudah ada di meja kalian. Silakan gambarkan di situ. Kemudian buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV dan menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi kalian apa, sekolahnya di mana, klub atau klub sepak bola yang kalian sukai itu apa. Makin banyak identitas yang kalian tuliskan, maka akan semakin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 10 fakta atau 100 tuh, kalau perlu 100 fakta tentang kalian. Tapi misalnya sukunya Jawa atau Madura atau Dayak, kemudian rambutnya lurus, keriting atau apa. Jadi paling tidak 100 identitas yang kalian tuliskan dalam CV atau lembaran yang sudah dibagikan tadi ya. Ada masing-masing sudah dapat? Dapat. Nah, kemudian Anda nanti kita akan posting ke dalam media massa, nanti kita akan upload di grup kelas kita ya. Seperti itu. Paham? Paham atas tugasnya? Paham. Nah, untuk itu kalau sudah paham, sekiranya pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan tadi dikerjakan, dan jangan lupa selalu rajin belajar. Kalau di rumah jangan lupa membantu orang tua ya. Sebelum kegiatan kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.